Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sanderson Pasaribu dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerja praktik saya dengan berjudul Implementasi Bauran Promosi Market Galeri BUMDes di Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Nama saya Maulana Sanderson Pasaribu. NIM saya 19416261201217. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang alasan memilih judul yang berhubungan dengan tempat kerja praktek. Saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Buana Perjuangan, bekerja praktek di perusahaan Badan Usaha Milik Desa Sukaluyu, Jaya Perkasa. Nah, di sini BUMDes Desa Sukaluyu merupakan badan usaha yang seluruhnya besar modal dimiliki oleh desa melalui pernyataan langsung guna mengelola aset. Maka dari itu BUMDes Sukaluyu membuat galeri UMKM bertujuan untuk meningkatkan penjualan UMKM warga desa Sukaluyu. Mengapa sih BUMDes Sukaluyu ini membuat galeri market gitu ya? Karena di sini di desa Sukaluyu ini mempunyai produk-produk unggulan warga-warga desa Sukaluyu, asli warga desa Sukaluyu, yang sudah lumayan ada di beberapa market galeri-galeri yang lainnya. Makanya Sukaluyu ini bertujuan untuk mempusatkannya, tujuannya oleh-oleh ya, oleh-oleh di desa Sukaluyu. Dan ini semua barang-barang atau produk hasil olahan warga desa Sukaluyu ya teman-teman. Saat ini strategi promosi yang dilakukan oleh Galeri UMKM BUMDes Sukaluyu tergolong kurang efektif dalam meningkatkan penjualan dan menarik minat konsumen, sehingga praktikan melakukan analisis gitu ya, dan memberikan solusi dengan ilmu yang dipelajari di perkuliahan, sehingga praktikan pun bisa mengimplementasikan di dunia kerja. Berdasarkan uraian di atas, maka praktikan membuat judul kerja praktek yang berjudul Implementasi Bauran Promosi Market Galeri UMKM Desa Sukaluyu. Oke, next. Saya akan menjelaskan sejarah singkat Desa Sukaluyu. Di sini Desa Sukaluyu dipimpin oleh Haji Lina Herlina. Ya, Desa Sukaluyu adalah desa yang merupakan pemekaran dari Desa Induk Sinerbaya, teman. Adapun desa yang tergabung dalam induk selain Sukaluyu yaitu adalah Pusarjaya. Kemudian menurut sumber dari para tokoh masyarakat Sukaluyu, pada tahun 1979 sebagai tokoh masyarakat berinisiatif dan menggagas serta bermusyawarah agar desa Sukaluyu dapat dimekarkan dari induk yaitu Desa Sinerbaya. Yang akhirnya pada tahun itu juga tercetuslah Desa Sukaluyu, karena Desa Sukaluyu itu ini mempersembahkan nama Desa Sukaluyu ini yang diberikan oleh para tokoh masyarakat tersebut mengandung arti dan makna. Yang pertama, suka bergabung bersama, bergotong royong mengerjai sesuatu untuk kepentingan warga Sukaluyu gitu ya. Dengan ketinggian 1500 mdpl dan sebagian besar wilayah desa Sukaluyu permukiman serta merupakan kawasan pengembangan perumahan, dan sebagian juga merupakan kawasan industri. Karena di desa Sukaluyu ini ada perumahan terbesar se-Asia yang namanya Bumi Teluk Jambe gitu ya, Perumnas Bumi Teluk Jambe, dan ada kawasan KIC yang lumayan aktif. Beberapa PT di situ ada bagian Sukaluyu ya, itu ada sekitar 40-an yang aktif. Untuk desa Sukaluyu sejak terbentuknya desa tersebut merupakan desa yang laju pertumbuhan penduduknya sangat pesat dibandingkan desa induk dan desa dan lain-lainnya. Itu sejarah singkatnya. Dan sekarang kita membacakan profil ya. Profil Galeri UMKM Sukaluyu berdiri pada tahun 2002. Profil ini yang bernama Galeri Jaya Perkasa tahun 2002. Alamat Bumi Teluk Jambe, Jalan Ruko Blok J, Desa Sukaluyu, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaan ini adalah toko serba gitu ya, atau toko serbada atau koperasi. Dikelola oleh Eka Sanjaya. Jumlah anggota BUMDesnya itu sekitar 16 orang. Produknya itu produk UMKM warga Sukaluyu yang berada di Sukaluyu asli. Mengapa ada galeri UMKM Sukaluyu? Yaitu yang saya jelaskan pertama tadi ya, bahwasanya kepala desa ini ingin meningkatkan penjualan produk asli desa Sukaluyu yang diproduksi oleh warga setempat. Nextnya. Nah, sejarah singkat logo, profil dan singkatnya. Pertama, logo tersebut memiliki
bentuk yang sangat unik ya, lingkar gitu, dan bidang usaha milik desa namanya. Dan toko ini bernama Jaya Perkasa, logonya gitu ya. BUMDesnya itu bernama Jaya Perkasa. Di sini ada pun struktur organisasi BUMDes Sukaluyu gitu ya, Jaya Perkasa. Yang pertama adalah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini Haji Oma Miharja Rizik SHMA. Beliau adalah salah satu anggota dewan di Kabupaten Karawang. Komisarisnya adalah Haji Lina Herlina, yaitu langsung kepala Desa Sukaluyu. Terus yang direktur utama dipimpin oleh Eka Sunjaya. Nah, menarik ya, direktur utama BUMDes ini adalah seorang entrepreneur, yaitu pengusaha Hisana gitu ya. Teman-teman juga udah gak asing kan Hisana itu apa gitu ya. HFC ya, yang disingkat, bukan KFC tapi HFC, Hisana Fried Chicken, itu dia miliknya yang di Kabupaten Karawang. Ada direktur keuangan Pak Ponijan, ada direktur operasional Pak Komar, ada direktur operasional Pak Budi, dan yang lain-lain. Next. Nah, tujuan pustaka Grand Theory. Menurut Handoko, pengertian manajemen itu adalah proses perancangan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi, dan menggunakan sumber daya organisasi yang lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Maksudnya itu adalah pengertian manajemen. Maksudnya adalah, nah, pengertian middle theory, pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi, serta mengendalikan atas program-program yang direncanakan untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran. Nah, tentunya yang menguntungkan dan sasaran pembelian guna mencapai tujuan sesuatu organisasi atau sebuah perusahaan. Itulah pengertian manajemen perusahaan. Nextnya, Regs Theory gitu ya. Pengertian bauran promosi. Apa sih pengertian bauran promosi itu? Gitu ya. Bauran promosi merupakan kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan, persoalan selling, dan alat-alat promosi yang lain, yang semuanya dirancang bentuk mencapai tujuan program penjualan. Variabel-variabel yang terdapat dalam bauran promosi adalah periklanan, personal, selling, publisitas, promosi, penjualan, distract, dan mail. Gitu ya. Umumnya bauran promosi ini meliputi inisiatif dan koordinasi dari kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan produk yang diiklankan dan promosinya dalam pengembangan bahan-bahan periklanan. Sangatlah berguna jika para manajer merancang sebagai ide, citra, dan perasaan yang mereka inginkan gitu. Nah, di sini pun bauran promosi itu secara singkat itu mengiklankan ya variabel-variabel yang sangat baik gitu. Jadi jika ingin melakukan bauran promosi itu ya harus ada beberapa poin ya, ada pengiklanan, terus media cetak, dan yang sebagian lain gitu ya. Nextnya, tujuan dan metode. Tujuan praktikan melakukan di praktek di Galeri UMKM ini, pertama, menambah wawasan yang ada gitu ya, karena selama ini kan kita selalu mendapat teori-teori saja di kampus, teori tanpa ada implementasi ke lapangan itu sangat nihil. Makanya praktekan bersyukur ada di situ, dan praktekan dapat memecahkan masalah yang ada, karena ada beberapa masalah di situ dan saya akan jelaskan masalahnya apa, dan saya alhamdulillah bisa memecahkan masalah tersebut. Terus metode yang dilakukan oleh praktekan, pertama, metode kerja praktek dilakukan secara langsung di lapangan. Nah, untuk pengambilan datanya, wawancara langsung terhadap beberapa customer dan setempat. Terus observasi ke beberapa sekitar lingkungan. Lalu untuk penulisan, praktekan menggunakan metode deskriptif. Next. Nah, pelaksanaan KP. Uraian pelaksanaan kerja praktek yang pertama adalah kerja praktek di lapangan. Penyusunan dokumen. Jadi sebelum melakukan pembukaan Galeri UMKM, saya melakukan penyusunan dokumen atau riset ya, beberapa orang-orang yang mempunyai produk-produk yang UMKM yang sudah berkembang. Saya catat dulu agar dimasukkan dan diarsipkan oleh
kami dan ditaruh di galeri UMKM. Nah, selanjutnya strategi pemasaran. Saya melakukan strategi promosi ya teman-teman di sini. Nah, terus pelayanan pembelian. Jadi tidak hanya untuk melakukan pendokumen saja, menyusun dokumen, tapi di sini saya melakukan strategi pemasaran atau promosi, terus melakukan pembelian, pelayanan pembelian. Jadi ada yang membeli, saya layani dengan baik, dan ada transaksi di situ ya, jual beli. Terus stok oknam, di mana stok oknam ini adalah kita melihat ready stock yang barang ada dan keluar dan masuk. Terus stok oknam ini juga kita lakukan per per seminggu sekali untuk melihat cek kadaluarsa, karena ini kan tidak memakai bahan pengawet ya, jadi produknya harus kita selalu cek per seminggu sekali. Itu adalah stok oknam. Nextnya, permasalahan dan solusi. Permasalahan yang ada di ini adalah adanya apa yang membuat kurangnya minat pembeli gitu ya. Jadi sangat kurang sekali daya saing melawan gitu ya, kelas Indomaret ataupun Alfamaret gitu ya. Ini sangat kurang, walaupun memang galeri UMKM ini terkhusus untuk produk-produk UMKM saja gitu, tidak yang lain, karena dia ingin meningkatkan penjualan produk desa Sukaluyu asli orang-orangnya. Terus di sini tuh ternyata permasalahan yang paling signifikan adalah promosi. Teridentifikasi gitu ya, kurangnya promosi terhadap perusahaan tersebut gitu ya, usaha tersebut. Makanya saya melakukan promosi-promosi seperti media cetak itu dan media lainnya, sehingga menurun penjualan. Jadi ketika kemarin saya ada di galeri UMKM, saya melakukan sebar brosur dan itu lumayan signifikan. Awal kali pembuka itu rada ramai, terus bulan pertama, bulan kedua itu rada sepi, bulan ketiga saya mau selesai, saya melakukan namanya penyebaran brosur dan itu lumayan ramai lagi. Tapi sekarang kemarin saya beberapa minggu, 2 minggu yang lalu saya lewat situ rada sepi, karena menurut saya ya promosi itu yang sangat kurang di situ. Terus solusi. Nah, solusinya yaitu penelitian terdahulu MKM 2014. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis tentang bauran pemasaran pengaruh terhadap keputusan pembelian motor Yamaha di PT Hasrad Abadi. Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa bauran promosi meliputi periklanan X1, promosi penjualan X2, pemasaran langsung X3, penjualan pribadi X4, dan hubungan masyarakat X5 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembeli Y gitu ya. Di sini pun ada gambarnya promosi mix, ada advertising, ada personal selling, sales promosi, terus public relation gitu ya, dan distract marketing. Next. Ya, kesimpulan dan saran. Nah, di sini ada kesimpulan bagi mahasiswa adalah ingin nambahnya wawasan akan mengetahui wawasan baru gitu ya. Karena yang saya bilang tadi pertama, kita hanya melakukan teori-teori saja tanpa ada praktek, itu sama aja bohong. Jadi makanya mahasiswa akan mengetahui wawasan baru di kerja praktek ini. Meningkatkan kualitas, keterampilan, dan kreativitas bagi mahasiswa. Terus mahasiswa telah siap menentukan langkah yang akan diperlukan untuk kedepannya jika lulus nanti. Karena semakin sini banyak pesaing yang sudah banyak, maka kita harus mempunyai karakter itu sendiri gitu ya. Jadi kita punya kepribadian yang akan yakin bahwasanya orang yang mau terima kita itu yakin bahwasanya kita punya kelebihan lebih daripada yang lain. Nextnya, untuk saran, Badan Usaha Milik Desa BUMDes Sukaluyu Jaya Prakasa, saran dari saya itu praktikan. Yang pertama, diskon, memberikan diskon harga. Mengapa harus memberikan diskon harga? Minimal itu per bulan 1 kali, agar menarik minat ya, agar menarik minat si pembeli gitu. Bahwasanya di sini tuh banyak diskon, barang-barangnya banyak diskon. Itu yang pertama sarannya. Yang kedua, melakukan promosi media cetak. Sering-sering melakukan promosi media cetak agar masyarakat di Desa Sukaluyu atau rumah sendiri itu tahu bahwasanya ada galeri Sukaluyu gitu ya, ada galeri UMKM Sukaluyu yang isinya itu produk-produk warga Desa Sukaluyu gitu ya. Yang ketiga, yaitu mengikuti event-event. Nah, jadi galeri UMKM ini harus mengikuti event-event gitu ya, apapun itu event. Jadi bisa mengetahui lagi adalah
Badan BUMDes Sukalui ini mempunyai produk-produk yang sangat baik di desanya. Terus promosi media sosial yang sangat kurang di sini karena orang-orangnya cukup rada tua ya di penjaga galerinya. Jadi saran saya untuk ke Pak Eka dan yang lain jajarannya promosi media sosial karena ini sangat penting sekali. Next, ini adalah foto kegiatan saya. Yang pertama, saya melakukan saya melakukan presentasi untuk pengenalan bauran promosi gitu ya. Jadi saya menjelaskan di situ di hadapan beberapa staf BUMDes dan Pak Eka Senjaya dan Bu Lina Herlina. Dan yang kedua itu foto berdua saya ada di PT Yamaha. Saya mengirimkan surat ke beberapa PT di KIC untuk melakukan launching di galeri UMKM saat itu. Terus foto ketiga saya melakukan layout ya, susunan layout. Jadi kita nggak cuman melihat untuk promosinya, tapi kita lihat dulu rukonya yang tepat di mana, susunan layoutnya itu seperti apa. Jadi ketika kita masuk buka pintu, saya melihat oh ada barang menarik pemerhatian penglihatan ya. Jadi makanya minuman itu saya taruh belakang. Kenapa? Karena untuk melihat daya tarik dulu makanan-makanan yang ada. Jadi pas kita buka pintu, assalamualaikum, kita lihat pintunya itu barang-barangnya tertuju, oh ini barang-barang yang bagus gitu. Yang keempat, ini adalah foto saya di depan galeri UMKM. Dan sekian, terima kasih. Saya ucapkan dan mohon maaf bila mana ada kekurangan saya presentasi, karena kelebihan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.